Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim jurnalistik SMA Negeri 5 Banjarmasin bersama saya Rina Maulina, dan hari ini saya bersama rekan bicara saya yaitu Muhammad Yasir Afandi. Oke, baik. Dan hari ini kita akan mewawancarai salah satu ketua ekskul di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Dengan siapa dan dari kelas berapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Ariandi Husmar Saputra dari kelas 11 MIPA 4. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kakak kan sebagai salah satu ketua ekskul di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Menjabat sebagai ketua ekskul apa nih, Kak? Saya menjabat sebagai ketua ekskul Paskibra SMA Negeri 5 Banjarmasin. Oke. Dan dari kelas berapa sih Kakak mengikuti ekstrakurikuler Paskibra di SMA 5 ini? Saya mengikuti ekskul Paskibra sejak SMP dari kelas 7 hingga kelas 8. Saat kelas 8 saya vakum, baru SMA baru ikut lagi. Oke. Oh, berarti sudah ada pengalaman ya Mas ya? Udah ada. Dan sempat vakum juga, terus baru lanjut lagi dengan pengalaman yang sudah ada itu. Jadi kira-kira sudah ada gambaran lah ya tentang Paskibra itu bagaimana dan lain sebagainya. Makanya mungkin terpilih jadi ketua gara-gara itu. Ya, karena memiliki banyak pengalaman gitu, Ser ya. Dan apa sih yang menjadi ketertarikan Kak Ari nih untuk memilih mengikuti ekstrakurikuler Paskib di SMA 5? Menurut saya ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 5 ini kan sudah agak terkenal ya. Jadi banyak orang yang lain bahwa Paskibra SMA Negeri 5 Banjarmasin ini sering menjuarai lomba dan sering mengadakan lomba. Jadi saya gara-gara itu jadi saya tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 5 Banjarmasin. Terus karena cita-cita saya ingin menjadi tentara, jadi bagi saya ekstrakurikuler Paskibra ini adalah acuan awal bagi saya untuk mempersiapkan diri saya untuk mendaftar masuk tentara di masa depan nantinya. Jadi begitu ya Mas ya. Masnya ngelihat kredibilitas Paskibra SMA Negeri 5 Banjarmasin sudah bagus dan juga align with cita-cita Masnya pengen jadi tentara, dan ya akhirnya ketemulah ibaratnya dengan Paskibra. Oke. Nah, Kak Ari sendiri tadi kan memilih untuk mengikuti ekskul Paskib karena memang Paskibra SMA Negeri 5 Banjarmasin itu sudah banyak dikenal dan terkenal dengan prestasinya gitu ya. Apa sih lagi kelebihan yang ada dan yang dimiliki oleh Paskibra SMA 5 dibandingkan dengan ekskul lain mungkin gitu? Menurut saya ekstrakurikuler Paskibra itu unggul di bidang attitude kami. Kami ditekankan untuk menghormati kepada guru, menghormati kepada pelatih, kepada kakak senior dan teman angkatan kami sendiri. Itu dari segi attitude. Sedangkan dari segi prestasi, kami sudah sering mengikuti lomba dan menjuarai lomba. Kami lumayan banyak menyumbang piala ke sekolah. Bahkan di masa pandemi pun kami masih bisa berprestasi dengan cara mengikuti lomba online dan virtual. Untuk dari segi lain kami mungkin lebih unggul di segi fisik dan mental karena kami sering latihan fisik dan mental. Keren. Memang Paskibra tuh ya melatih mental banget, terus fisiknya juga kelatih at the same time gitu kan ya, terus juga berprestasi. Ini jadi poin plus banget nih untuk ekskul Paskibra ini. Apalagi kan Kak Ari sendiri cita-citanya ingin menjadi tentara gitu ya. Artinya harus mempunyai kedisiplinan, kemudian baris berbaris, ilmu-ilmu yang seperti itu tuh yang diperlukan gitu ya. Dan kita tahu bahwa Paskibra SMA Negeri 5 Banjarmasin itu kan dikenal dengan ketegasannya gitu ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang juga pernah mundur mengikuti ekskul Paskib karena tidak tahan dengan mental yang dibentuk yang harus disiplin dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membuat Kak Ari sendiri tetap bertahan tuh walaupun dari segi latihannya keras, kemudian memiliki ketegasan dan lain sebagainya? Yang membuat saya bertahan di ekskul Paskibra ini mungkin adalah kesolidaritasan yang kuat kami. Pada saat salah satu dari teman kami ada yang bermasalah, pasti semuanya itu membantu kami. Bahkan kalau saya sendiri pun ada masalah, pasti teman-teman saya membantu saya menyelesaikan masalah itu. Kekeluargaan kami sangat erat, terus apabila pada saat bercanda dengan kakak senior itu sangat seru sekali. Jadi ada banyak hal yang membuat saya bertahan di ekskul Paskibra ini. Oke. Itulah pentingnya solidaritasnya Mas ya.
selain daripada kekerasannya yang solid, tapi dengan adanya solidaritas itu yang membuat Mas bertahan dan betah berada di dalam ekskul itu. Oke, dan tadi sebelum pertanyaan ini Kak Ari juga sudah menjelaskan dan sudah menyampaikan bahwa Kak Ari dan tim Paskibra lainnya akan mengikuti lomba gitu ya. Nah, kalau boleh tahu untuk latihannya sendiri untuk ekskul Paskibra ini biasanya setiap hari apa dan berapa kali seminggu? Kalau untuk latihan rutin kami itu biasanya dari hari Senin sama Rabu itu latihan rutin wajib, dan sedangkan latihan rutin tambahannya itu hari Sabtu. Jadi sekitar 3 kali seminggu. Kalau misalkan yang tim lombanya itu setiap hari latihan sampai hari H lombanya. Oke, berarti untuk latihannya itu sendiri ketika ada lomba akan melakukan latihan intensif gitu Kak ya. Dan ngomong-ngomong membahas lomba tadi dan ngomong-ngomong juga membahas mengenai latihan intensif dan lain sebagainya, aku pengen tanya nih Kak, memangnya persiapan apa nih yang sudah Kakak lakukan dan tim mungkin ya untuk mengikuti perlombaan itu sendiri? Yang pasti kami sudah menyiapkan mental dan fisik kami agar pada saat kami tampil nanti tidak melakukan kesalahan dan tidak gugup. Terus kami sudah melatih ketepatan PBB kami dan lainnya. Oke. Memang berarti sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan matang gitu ya, bagaimana caranya agar nantinya pada saat mengikuti perlombaan tim Paskibra SMA 5 bisa memberikan performa yang terbaik gitu Kak ya. Dan memangnya ketika latihan intensif ataupun ketika latihan rutin wajib itu apa sih yang menjadi fokus pelatih nih untuk melatih kalian? Apakah dari segi gerakannya, kemudian keserempakannya atau apapun itu? Biasanya pelatih kami memfokuskan ke ketepatan gerakan sesuai Perpang nomor 58 tahun 2018 yang sekarang. Terus baru tenaga pada saat kita mengerjakan PBB-nya baru keserasian. Oke, berarti memang benar-benar dibentuk gitu ya. Nah, ngomong-ngomong membahas ketegasan paskib, kemudian keserampakan dan lain sebagainya, menurut Kak Ari sendiri apakah Paskibra ini bisa membentuk mental bagi orang-orang yang mengikuti paskib sih? Saya rasa sangat bisa sekali sih, karena setiap kami latihan, apabila kami melakukan kesalahan, kami pasti akan ditegur atau dimarahi dengan pelatih. Nah, dari situ bahwa kami sadar bahwa kami melakukan kesalahan dan kami bisa memperbaiki diri kami dari teguran pelatih tersebut. Ya dari teguran itulah Mas Ari dan teman-teman belajar untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu kan ya. Terus tuh ya begitulah latihan nih, yang namanya latihan yang namanya belajar itu pasti ada membuat kesalahan. Dan Iya, berarti dari situlah pembentukan mental dan karakter dari anak-anak dan tim Paskibra itu dibentuk ya melalui kedisiplinan itu tadi teman-teman. Nah, kemudian biasanya ekstrakurikuler Paskib ini sendiri kan ada yang namanya latdas gitu ya, latihan dasar gitu. Nah, boleh nggak nih Kak cerita sedikit nih mengenai pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah dirasakan ketika latihan dasar itu berlangsung gitu, baik itu pengalaman horor mungkin ataupun pengalaman-pengalaman seru bersama tim yang lain. Pengalaman, bicara tentang pengalaman, saya pernah mengalami kejadian mistis pada saat sedang jurit malam. Itu posisi saya sedang di belakang, di depan 11 MIPA 5. Itu kan saya sedang di pos, sedang berbicara sekitar sama kakak senior, sekitar 5 orang lah di situ. Jadi pada saat itu saya sedang berbicara, terus tiba-tiba ada bunyi nyaring di kelas itu, bunyi meja yang dipukul. Kami pun masih berpikir positif thinking, mungkin itu benda yang jatuh atau apapun itu. Ternyata pada saat dilihat nggak ada orangnya sama sekali. Oke, berarti memang ada kejadian-kejadian janggal dan biasanya itu sudah menjadi hal yang normal gitu ya. Normal. Mungkin kejadian alam atau yang nggak tahu, wallahu alam lah ya. Dan itu sudah menjadi kejutan gitu untuk orang-orang yang sedang melakukan pelantikan gitu. Kemudian ngomong-ngomong membahas latdas nih Kak, aku pengen tahu dong apa sih yang Kak Ari sukai dari latdas itu sendiri biasanya? Biasanya ya Pak, yang pasti itu jurit malam ya, karena kita kan
Di situ ketika kita tidur terus kita disuruh bangun, terus kita dibariskan di lapangan dengan menutupkan mata, terus kita disuruh membuka mata dan suruh menghampiri semua pos yang ada di Semali ini. Kayak seru aja gitu, kita keliling dalam keadaan gelapnya malam, terus kita menghampiri pos-pos, menjawab pertanyaan dari kakak-kakak senior yang ada di pos dan lain sebagainya. Seru dan sulit ya Masnya. Iya. Dan pastinya mungkin sama teman-teman gitu kan. Oke, jadi mungkin dari situlah keseruannya ada gitu. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ulik nih sama Ketua Ekskul Paskibra di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Dan sebelum mengakhiri video ini, aku pengen sedikit minta pesan dan kesan kakak nih untuk adik-adik yang nantinya mungkin akan bergabung di ekstrakurikuler Paskibra itu sendiri. Apa aja sih yang dipersiapkan nantinya? Bagi adik-adik yang ingin mendaftar ekstrakurikuler Paskibra, kami selalu membuka pendaftaran ekstrakurikuler Paskibra. Jangan malu untuk bergabung dengan ekstrakurikuler kami. Bagi adik-adik yang sama sekali tidak memiliki basic ekstrakurikuler Paskibra, kami di sini pasti mengajarkan kepada kalian sampai kalian bisa. Jangan malu untuk mendaftar. Dan yang kami butuhkan di sini adalah loyalitas, bukan kuantitas kalian. Oke. Kalau Nah, boleh tahu Mas, kira-kira cara daftar itu bagaimana ya? Kan sudah dikasih tahu nih saran gimana sebelum daftar. Terus gimana cara daftarnya nih? Mereka tuh bingung gimana cara daftarnya. Tinggal hubungi kakak kelas yang mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, atau jika kalian bingung kalian bisa DM IG pasmali.bdm. oke, baik. Nah, tadi itu dia nih pesan-pesan untuk adik-adik semua agar mereka bisa bergabung mengikuti ekstrakurikuler Paskib itu sendiri. Dan untuk Kak Ari sendiri, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir kita wawancarai membahas mengenai Paskibra di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Kami cukupkan di sini, dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya. Mengikuti Dan dan stop. memilih Pos. apa? Ikam tuh pada memberi aku kesempatan. Samping. Ya Ya, Allah. Coba, Pak.